Shalom dan selamat sejahtera kepada saudara-saudari di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-31 di dalam 40 hari doa dan puasa. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kekuatan, kerinduan yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk meneruskan doa dan puasa ini. Sebab itu, marilah bersama-sama kita terus menaikkan pujian bagi Tuhan Allah kita yang layak untuk dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sama-sama kita. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau lebih daripada segala-galanya di dalam hidup kami, sebab Engkaulah Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama. Aku cinta padamu ya Tuhan, lebih dari segalanya. Aku cinta padamu ya Tuhan, lebih dari segalanya. Hanya padamu ku serahkan hidupku, padamu Tuhan tempatku bernaung selamanya. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Aku cinta padamu ya Tuhan, lebih
untuk mencintaimu. Aku cinta padamu ya Tuhan, lebih dari segalanya. Aku cinta padamu ya Tuhan, lebih dari segalanya. Hanya padamu ku serahkan hidupku, padamu Tuhan tempatku bernaung selamanya. Ingin ku menyatakan Kaulah yang lebih indah, lebih dari segala patung dewata. Oh, ingin ku menyatakan ku cinta padamu Tuhan, tetap setia untuk mencintaimu. Ingin ku menyatakan Kaulah yang lebih indah, lebih dari segala patung dewata. Oh, ingin ku menyatakan ku cinta padamu Tuhan, tetap setia untuk mencintaimu. Tetap setia untuk mencintaimu. Oh, tetap setia untuk mencintaimu. Oh, haleluya Tuhan, haleluya. Saudara-saudari, tema renungan firman Tuhan pada tengah hari ini ialah warisan untuk generasi. Dalam membaca kitab Raja-Raja, kita mungkin dapat merasakan seperti menonton beberapa seri drama istana kuno, di mana jalan ceritanya berulang-ulang dan penuh dengan kebangkitan dan kejatuhan dinasti yang seterusnya. Daud adalah seorang yang menyenangkan Tuhan dan dibesarkan untuk menggantikan Raja Saul. Meskipun Daud menjalani kehidupan yang tidak sempurna, dia adalah teladan yang saleh untuk generasi yang akan datang. Anak Raja Daud, yaitu Salomo, pada awalnya berkenan kepada Tuhan ketika dia mengikuti teladan ayahnya. Setelah Raja Daud, ayahnya meninggal, Salomo mulai berpaling daripada Tuhan dan mengikuti tuhan-tuhan lain yang disembah oleh istri-istrinya yang sangat ramai. Perbuatannya ini telah membangkitkan murka Tuhan. Sebagaimana Salomo disukai Tuhan karena Daud, Rehabeam tidak disukai Tuhan karena ayahnya Salomo. Ini boleh kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 10 hingga 13. Walaupun Tuhan Allah Israel telah menampakkan diri sehingga 2 kali kepada Raja Salomo dan melarang baginda menyembah tuhan-tuhan lain, namun Raja Salomo tidak taat kepada Tuhan. Baginda malah meninggalkan Tuhan. Oleh itu, Tuhan murka terhadap Raja Salomo. Tuhan berfirman, "Oleh sebab engkau dengan sengaja telah melanggar perjanjianmu dengan aku dan telah melanggar perintahku, aku bersumpah bahwa aku akan mengambil kerajaanmu dan memberikannya kepada salah seorang pegawai. Tetapi demi bapamu Daud, aku tidak akan melakukan hal ini semasa hidupmu, melainkan pada masa pemerintahan anakmu. Aku tidak akan mengambil seluruh kerajaan itu daripadanya. Aku akan memberi dia satu suku demi hamba-Ku Daud dan demi Yerusalem, kota yang telah Kupilih menjadi milikku." Meskipun pada prinsipnya generasi penerus tidak perlu bertanggung jawab atas kesalahan generasi sebelumnya, namun cukup jelas di sini bahwa generasi sebelumnya memberi pengaruh kepada generasi seterusnya dengan akibat yang keruh.
Kita telah memperhatikan bahwa perbuatan raja-raja baik dari Yehuda atau Israel mempengaruhi kebangkitan atau kejatuhan negara mereka. Selain itu, pengaruh yang diberikan oleh raja-raja ini kepada mereka yang akan datang kemudian dapat kesan balik secara langsung atau tidak langsung daripada latar belakang keluarga mereka sendiri. Ungkapan bahasa Cina untuk bangsa terdiri daripada dua karakter yang secara harafiah dikenal sebagai rumah bangsa, yaitu culture. Adakah bangsa mendahului rumah atau sebaliknya? Sejujurnya kedua-duanya adalah unsur pelengkap karena mereka selalu wujud bersama. Dalam kitab Raja-Raja, cara generasi penerus menanggapi perintah-perintah Tuhan, baik dalam ketaatan atau ketidaktaatan, banyak berkait dengan pengaruh yang berasal daripada latar belakang keluarga mereka. Hal ini berlaku untuk raja-raja dan anak lelaki kepada seorang janda di Sarfat yang menerima bekalan ilahi dan kemudian dibangkitkan dari kematiannya karena kepercayaan ibunya pada janji-janji Tuhan. Ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 hingga 24. Dengan demikian, ikatan dan warisan yang menghubungkan generasi sebelumnya dan seterusnya yang mana agak mirip dengan hubungan ayah anak, baik secara jasmani atau rohani, adalah yang paling penting jika kita ingin menghormati dan mentaati firman Tuhan dari generasi ke generasi. Oleh itu, saudara dan saudari, marilah kita menjadi pemula atau penerus generasi kita yang takut akan Tuhan, supaya dengan teladan yang benar daripada kita, maka generasi atau keturunan kita juga akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan berkenan di hati Tuhan. Amin. Seterusnya saat ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa, dan saya akan membacakan bahan doa satu demi satu kepada kita semua. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bahan doa yang pertama ialah, mari kita berdoa agar anak-anak Tuhan dalam keluarga, sekolah, gereja, dan organisasi supaya hidup dan berjalan sesuai teladan dan serupa dengan Kristus, memimpin dan membimbing orang muda dalam hidup dan kebenaran, dan juga agar keselamatannya sampai ke ujung bumi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami untuk menjadi umat-umat-Mu. Ampuni kami Tuhan atas kelalaian kami untuk menjadi teladan iman kepada orang-orang di sekeliling kami, termasuk generasi kami. Bapa, pada saat ini kami berdoa agar Engkau menolong kami untuk dapat menjadi teladan iman yang benar kepada semua orang. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan dalam keluarga, sekolah, gereja, dan apapun organisasi dan pekerjaan, supaya hidup dan berjalan sesuai teladan dan serupa Kristus. Kami berdoa agar kami akan memimpin serta membimbing golongan muda dalam hidup dan kebenaran. Kami berdoa bukan sahaja di lingkungan kecil kami, tetapi juga untuk semua orang percaya di seluruh dunia, agar terus menjadi terang dan garam dunia, serta giat melaksanakan amanat agung Tuhan, agar keselamatan yang daripadamu sampai ke ujung bumi, sampai kepada setiap bangsa yang ada di bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk kadar perceraian di Malaysia yang meningkat 12% dibandingkan di antara tahun 2018 dan 2019, sedangkan kadar perkawinan turun 1,2%. Kita berdoa untuk kestabilan dalam struktur keluarga dan melawan rancangan musuh yang berusaha menghancurkan perkawinan dan unit keluarga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk kadar perceraian
yang sangat membimbangkan dalam negara kami yang sentiasa meningkat. Bapa, kami berdoa, Engkaulah yang bekerja dalam setiap rumah tangga dan keluarga, agar perceraian tidak akan terus berlaku, yang akan mendatangkan berbagai masalah dalam kehidupan anak-anak maupun pasangan yang bercerai. Bapa, kami berdoa, biarlah kasih-Mu dialami oleh setiap keluarga, supaya kasih-Mu akan mengikat hati mereka untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka dan berusaha untuk memulihkan segala keretakan yang terjadi. Tuhan, lawatilah mereka. Ingatkan mereka akan kasih dan cinta mereka yang mula-mula kepada satu sama lain, agar mereka tidak akan berputus asa untuk memulihkan hubungan mereka. Tolonglah mereka untuk menyelesaikan setiap masalah, sama ada masalah perbedaan karakter, masalah keuangan, masalah keangkuhan sehingga tidak rela merendahkan diri kepada satu sama lain, masalah istri tidak menghormati suami dan suami tidak mengasihi istri, ataupun godaan daripada luar. Bapa, kasih dan anugerah-Mu kiranya memulihkan, membaharui, dan menghangatkan kembali hubungan suami istri yang dalam masalah. Bapa, kami turut berdoa untuk anak-anak daripada keluarga yang bermasalah ini, agar mereka juga tetap dalam perlindungan Tuhan. Tolonglah mereka untuk sentiasa menghargai dan mengasihi ibu bapa mereka dan diri mereka sendiri. Dan terutama sekali kami berdoa, agar mereka akan menemukan Engkau, Bapa yang kekal, yang tidak akan pernah meninggalkan mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk kadar perkawinan yang telah turun, agar Tuhan juga bekerja dalam kehidupan mereka yang belum mendirikan rumah tangga. Kiranya kadar perceraian yang semakin meningkat tidak akan menimbulkan ketakutan maupun ketidakyakinan dalam hati mereka terhadap perkawinan, melainkan biarlah mereka tidak ragu-ragu untuk mendirikan rumah tangga dan memberi komitmen yang penuh. Segala rancangan musuh yang berusaha menghancurkan perkawinan dan unit keluarga, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami berdoa agar kestabilan dalam struktur setiap keluarga dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bahan doa yang ketiga, mari kita berdoa untuk suku Ciwong atau Siwang yang ramai terdapat di Raub Pahang dan beberapa tempat di Johor, Perak, dan Selangor, agar rancangan kerajaan yang dapat membantu memperbaiki masalah kemiskinan, kekurangan berat badan, dan kekurangan zat makanan, dan mereka akan menyadari Yesus Kristus sebagai roti hidup mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, seterusnya kami mau berdoa untuk suku Ciwong atau Siwang yang ramai terdapat di Raub Pahang dan beberapa tempat di Johor, Perak, dan Selangor. Kami berdoa agar kerajaan dapat merancang serta bertindak dengan lebih efektif bagi membantu memperbaiki masalah kemiskinan di dalam suku ini, masalah kekurangan berat badan dan kekurangan zat makanan dalam suku ini. Kami berdoa juga agar terdapat NGO yang prihatin terhadap keadaan suku Siwang ini dan turut memberi bantuan yang tepat kepada mereka. Kami berdoa agar pelayanan misi juga dapat dilakukan di kalangan suku ini, agar mereka menyadari Yesus Kristus sebagai roti hidup mereka dan mahu menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang keempat, mari kita berdoa untuk perlengkapan dan latihan yang efektif bagi para padri dan jemaah secara terus-menerus melalui institusi teologi tempatan dan sekolah pelayanan, agar adanya mobilisasi jemaah yang lebih besar untuk memberikan kesaksian yang efektif bagi Kristus dan pelayanan kepada orang-orang yang terluka dan terpinggir dinyatakan dalam masyarakat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami selanjutnya berdoa untuk perlengkapan dan latihan yang efektif bagi para padri dan jemaah secara terus-menerus melalui institusi teologi tempatan dan sekolah pelayanan,
agar adanya mobilisasi jemaah yang lebih besar untuk memberikan kesaksian yang efektif bagi Kristus dan pelayanan kepada orang-orang yang terluka dan terpinggir yang kami tahu di dalam masyarakat kami. Bapa di surga, meskipun kami menyadari terdapat kekangan akibat pandemik COVID-19 pada waktu ini, tetapi kami tetap percaya bahwa tidak ada apapun yang dapat menghalangi kuasa-Mu bekerja. Kami juga memohon hikmat bijaksana daripada Tuhan untuk menuntun semua hamba Tuhan kepada cara-cara yang baru dan berkesan untuk meneruskan program-program perlengkapan dan latihan yang sedang dan akan dilaksanakan khususnya dalam diocese kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bahan doa yang kelima dan yang terakhir untuk tengah hari ini. Mari kita berdoa agar kebijaksanaan, integriti, keberkesanan, dan kecekapan dianugerahkan kepada pemimpin-pemimpin negara dalam tabir urus negara kita semasa kita mengatasi wabah dan berbagai cabarannya. Berdoa untuk semua kekitangan kerajaan untuk melaksanakan tugas dan peranan mereka dengan tekun demi kebaikan negara dan warganya. Berdoa juga agar semua pekerja-pekerja barisan hadapan akan sentiasa dilindungi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami terus bersyukur untuk barisan pemimpin negara kami yang ada sekarang ini. Karena itu Tuhan, kami berdoa agar kebijaksanaan, integriti, keberkesanan dan kecekapan Engkau anugerahkan kepada pemimpin-pemimpin negara dalam tabir urus negara kami semasa kami mengatasi wabah dan berbagai cabaran dalam negara kami. Kami berdoa untuk semua kekitangan kerajaan supaya mereka dapat melaksanakan tugas dan peranan mereka dengan tekun demi kebaikan negara dan warganya. Kami turut berdoa untuk semua pekerja-pekerja barisan hadapan agar sentiasa dilindungi oleh Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan semangat untuk tetap dengan setia melaksanakan tanggung jawab mereka. Dan biarlah Tuhan terus memberkati hidup mereka dan keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, di dalam segala perkara yang berlaku di sekeliling kami maupun di dalam hidup kami mau terus mempercayai Engkau, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Dan biarlah kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah segala pergumulan dan masalah yang kami hadapi, ya Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam negara kami Malaysia, di dalam setiap keluarga, di dalam setiap pribadi. Dan Engkau akan terus ditinggikan dan diagungkan. Dan kami sebagai umat-umat-Mu yang telah Engkau tebus, yang telah Engkau selamatkan, kami mau terus-menerus mengagungkan Engkau, Tuhan, menyatakan Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan yang berkuasa dari dulu sekarang ini sampai selama-lamanya. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu. Biar Engkau ditinggikan, biar Engkau dimuliakan oleh setiap bangsa.
babashi. Haleluya, haleluya Yesus. Kami berdiri di hadapan tatamu, umat yang telah ditebus oleh darah anak domba. Rendahkan diri, sujud menyembahmu dalam kekaguman hadiratmu. Inilah saatnya umatmu menyembah dalam roh dan kebenaran. Nyatakanlah kemuliaanmu memenuhi seluruh bumi. Semua bangsa akan datang menyembahmu, Raja mulia. Kami berdiri di hadapan takhtamu, umat yang telah ditebus oleh darah anak domba. Rendahkan diri, sujud menyembahmu dalam kekaguman hadiratmu. Inilah saatnya umatmu menyembah dalam roh dan kebenaran. Nyatakanlah kemuliaanmu memenuhi
Saudara dan saudari, mari kita berdoa bersama-sama dengan doa Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Seterusnya mari kita bersama-sama mengucapkan doa berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus kita, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin. Kita bertemu lagi di dalam 40 hari doa dan puasa untuk hari yang ke-32 pada tengah hari esok. Tuhan memberkati.